Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Sri Rahayu dengan nomor induk mahasiswa 3403180213. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Sri Yuniarti, nomor induk mahasiswa 3403180220. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia dari kelas akuntansi karyawan B dengan nomor induk 3403180178. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Zainuriza, NIM 340318. Definisi otomatisasi perkantoran. Otomatisasi perkantoran adalah penggunaan dalam peralatan elektronik dengan tujuan untuk memudahkan komunikasi formal dan informal, terutama berkaitan antara informasi dengan orang-orang yang ada di dalam dan di luar perusahaan untuk meningkatkan produktivitas. Sistem otomatisasi perkantoran didefinisikan sebagai sistem informasi berbasis telekomunikasi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan pesan, dokumen, dan komunikasi elektronik lainnya antara individu, kelompok kerja, dan organisasi. Kemudian, ada manfaat otomatisasi perkantoran. Yang pertama, informasi menjadi lebih mudah dan murah digunakan, dipindahkan, dan dirawat. Karena dengan adanya otomatisasi akan menjadi mudah, murah, dan dipindahkan dan dirawatnya itu menjadi gampang. Yang kedua, komputer tidak menggantikan pekerja, hanya menunda penambahan pekerja saat beban kerja bertambah. Jadi nantinya kita menunda dalam perekrutan pekerja meskipun beban kerjanya nanti bertambah, tapi dengan adanya komputer bisa lebih mudah diselesaikan. Jadi untuk menambah pekerja bisa dinantikan meskipun hanya beberapa orang pekerja. Kalau menggunakan komputer itu bisa pekerjaannya banyak yang terselesaikan. Kemudian yang ketiga, pemecahan masalah di kelompok atau tim. Jadi ketika nanti ada masalah dalam sebuah tim atau kelompok, nah si otomatisasi bisa membantu dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Kemudian yang keempat, berkontribusi pada komunikasi antar pekerja. Nah, jadi dengan adanya otomatisasi itu bisa membantu para pekerja untuk lebih berkomunikasi aktif antara pekerja yang satu dengan pekerja yang lainnya. Kemudian yang kelima, ada cara komunikasi bisnis. Nah, jadi otomatisasi perkantoran juga membantu atau memberikan manfaat dalam komunikasi bisnis. Kemudian ada tujuan otomatisasi perkantoran. Yang pertama, penggabungan dan penerapan teknologi. Kemudian yang kedua, memperbaharui proses pelaksanaan pekerjaan di kantor. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan. Yang keempat, otomatisasi perkantoran memberikan kemampuan antar manajer untuk saling melakukan komunikasi dengan lebih baik dan memecahkan suatu masalah. Kemudian yang kelima, meningkatkan komunikasi yang dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Kemudian, konsep otomatisasi perkantoran. Yang pertama, pengarah ke otomatisasi. Nah, jadi proses-proses yang terjadi di kantor seperti halnya dengan proses manufaktur selalu mengarah ke otomatisasi. Yang kedua, otomatisasi perkantoran berevolusi dari aplikasi-aplikasi yang terpisah dan tanpa rencana menuju aplikasi yang terencana dan terpadu. Jadi, konsep dari otomatisasi perkantoran ini menggabungkan antara aplikasi yang tadinya masih terpisah dan belum ada rencana yang pasti, itu diubah menjadi aplikasi terencana dan terpadu. Kemudian yang ketiga, otomatisasi perkantoran memudahkan penerimaan dan pengiriman informasi. Nah, dengan adanya otomatisasi sudah jelas informasi yang kita terima dan yang akan kita kirimkan itu akan menjadi lebih mudah. Nah, yang keempat, otomatisasi perkantoran memberikan keuntungan lebih besar melalui pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, dengan adanya sistem atau aplikasi yang baik, maka pimpinan perusahaan akan lebih mampu dalam menghasilkan atau dalam pengambilan keputusan yang baik karena banyak pertimbangan-pertimbangan yang sangat akurat.
Kemudian yang kelima, otomatisasi perkantoran sebagai pelengkap bagi metode komunikasi tradisional, bukan sebagai pengganti. Nah, jadi otomatisasi perkantoran ini hanya sebagai pelengkap saja, bukan sebagai pengganti. Nah, selanjutnya ada tahap penerapan otomatisasi kantor. Yang pertama, tradisional. Tradisional ini penggunaan teknologi utamanya ditujukan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas. Contohnya word processing, fax, dan telepon. Misalkan kalau dulu belum ada telepon, kita berkomunikasi lewat surat itu akan membutuhkan waktu dan prosedur yang sangat lama. Sedangkan kalau misalkan udah ada telepon, kita hanya tinggal mengangkat telepon, kemudian kita bisa langsung berkomunikasi lebih cepat. Yang kedua, transisional. Tahapan ini ditandai dengan mulai digunakannya proses pengelolaan data secara elektronik dan dibangunnya berbagai aplikasi untuk keperluan pengarsipan, penyimpanan, dan komunikasi yang berbasis komputer. Contohnya pembuatan database yang nantinya akan menjadi data yang diperlukan oleh perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, transformasional. Transformasional ini adalah konvergensi atau penggabungan telekomunikasi dan informasi. Contohnya telekonferensi dan konferensi. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Selanjutnya kemudian ada juga dampak positif dan dampak negatif dari pengguna otomatisasi perkantoran. Dampak positif diantaranya, dampak positif dari otomatisasi perkantoran adalah 1. Membuat semua pekerjaan lebih cepat dan lebih rapi. 2. Penanganan informasi yang lebih mudah. 3. Waktu kerja melebihi lebih cepat dan singkat. Pelayanan pada kantor dapat menjadi lebih luas. Semua kesalahan yang datang bisa diatasi dengan mudah dan cepat tanpa memakan waktu yang lama. Dan yang terakhir, sedikitnya memakai tenaga kerja. Kemudian dampak negatif dari otomatisasi perkantoran adalah 1. Karyawan kantor yang bekerja tidak lagi secara manual atau semua tergantung pada mesin dan teknologi yang ada. Yang kedua, terjadinya kegagalan berinteraksi sesama karyawan dan rekan-rekan kerja. Yang ketiga, selalu berimplikasi kepada perusahaan. Yang keempat, sangat diperlukan waktu untuk bisa beradaptasi dengan perusahaan. Dan yang terakhir, timbulnya masalah kesehatan pada sesama karyawan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Di sini saya akan menerangkan beberapa penggunaan otomatisasi perkantoran. Yang pertama ada manajer. Manajer di sini ialah seseorang yang bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya perusahaan, terutama SDM. Yang kedua ialah profesional. Profesional di sini adalah orang yang menyumbangkan keahlian khususnya. Manajer dan profesional di sini dikenal sebagai pekerja terdidik. Yang ketiga ialah ada sekretaris. Sekretaris di sini ialah ditugaskan sebagai pekerja terdidik tertentu dalam melaksanakan berbagai tugas seperti menangani korespondensi, menjawab telepon, dan mengatur jadwal pertemuan. Selanjutnya ialah pegawai administrasi. Pegawai administrasi di sini ialah melaksanakan tugas-tugas sekretaris seperti mengoperasikan mesin fotokopi, menyusun dokumen, dan menyimpan dokumen serta mengirimkan surat. Selanjutnya ialah penggunaan peralatan dalam otomatisasi perkantoran, di mana dilihat dari teknologi perkantoran yang lazim diterapkan pada umumnya mencakup beberapa kelompok sebagai berikut. Yang pertama ialah dilihat dari tenaga penggeraknya. Dari tenaga penggeraknya di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama tenaga manual dan yang kedua tenaga listrik. Tenaga manual di sini ialah tenaga yang digerakkan oleh manusia, sedangkan tenaga listrik ialah tenaga yang mesin yang digerakkan dengan listrik atau baterai. Lalu dilihat dari cara kerja dan komponen mesinnya. Di mana mesin di sini ialah mekaniknya, rangkaian komponennya tampak bergerak dalam operasiannya. Yang kedua ialah mesin elektronik, adalah mesin dengan rangkaian komponen elektriknya berupa kabel. Selanjutnya dilihat dari fungsinya, di mana dalam fungsi di sini dilihat dalam berbagai pekerjaan kantor. Yang pertama ialah mesin untuk mencatat bahan keterangan, diantaranya mesin tulis, mesin penomoran, mesin dikte, dan mesin pensil.
Lalu yang kedua ialah mesin untuk menghimpun barang keterangan, diantaranya pemotong kertas, mesin alat pencacah uang, pembuka surat, dan lain-lain. Serta yang ketiga ialah mesin untuk mengolah bahan keterangan, diantaranya mesin hitung, komputer, dan mesin jumlah. Selanjutnya mesin yang untuk mempermudah dokumentasi atau pendokumenan. Yang pertama mesin fotokopi, mesin stainless, mesin perekam sheet. Selanjutnya ialah mesin untuk mengirimkan bahan keterangan, ialah faksimiles, interpine, dan telepon. Lalu yang terakhir ialah mesin untuk menyimpan bahan keterangan, diantaranya pelubang kertas, penghancur kertas, dan mikrofilm. Itulah beberapa mesin-mesin yang dapat mempermudah dan dalam melaksanakan pekerjaan otomatisasi perkantoran. Ya, baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang jenis-jenis aplikasi otomatisasi perkantoran. Terdapat beberapa pengelompokan aplikasi otomatisasi perkantoran, diantaranya sebagai berikut. Nomor 1, ada pengolahan kata atau word processing. Adalah penggunaan suatu peralatan elektronik yang secara otomatis dapat melakukan beberapa macam tugas yang dibutuhkan untuk membuat suatu dokumen ketik maupun cetak. Yang kedua, surat elektronik atau electronic mail. Lebih dikenal dengan email, adalah penggunaan jaringan komputer yang memungkinkan para penggunanya mengirim, menyimpan, dan menerima pesan-pesan dengan menggunakan terminal komputer dan alat penyimpanan. Yang ketiga, voice mail. Hampir sama dengan email, namun pesan dikirim dengan mengucapkan ke dalam telepon pakai suara. Yang keempat, kalender elektronik atau electronic calendaring. Adalah penggunaan jaringan komputer untuk menyimpan dan memindai acara yang sudah ditetapkan oleh manajer. Yang kelima, konferensi audio. Adalah penggunaan suatu peralatan komunikasi suatu atau audio untuk membuat suatu hubungan audio di antara beberapa orang yang tersebar atau terpisahkan secara geografis dengan tujuan melaksanakan suatu konferensi. Yang keenam, konferensi video. Adalah penggunaan suatu peralatan televisi atau TV yang tujuannya untuk dapat menghubungkan para peserta konferensi yang tersebar secara geografis. Yang ketujuh, konferensi komputer atau komputer konferensi. Adalah penggunaan jaringan komputer sehingga memberi kemampuan seseorang untuk melakukan pertukaran informasi selama proses terjadinya. Kedelapan, transmisi faksimil atau VAX adalah singkatan dari facsimile transmission. Adalah penggunaan peralatan dokumen pada suatu ujung saluran komunikasi dan membuat salinan di ujung lainnya. Yang kesembilan, video text. Adalah penggunaan komputer untuk tujuan memberikan tampilan materi tekstual pada layar CDR. Untuk menyediakan informasi dalam bentuk video teks terdapat 3 sumber utama. Yang ke-10, pencitraan atau imaging. Pencitraan adalah suatu pengenalan karakter secara optik dengan tujuan untuk mengubah beberapa catatan berbentuk kertas atau mikrofilm menjadi format digital untuk dapat disimpan dalam suatu alat penyimpanan sekunder. Yang terakhir adalah desktop publishing atau DTP. DTP adalah suatu penggunaan perangkat komputer untuk dapat menyiapkan output tercetak yang kualitasnya sangat mirip dengan yang dihasilkan oleh typesetter. Sistem DTP berbentuk suatu konfigurasi komputer mikro yang mencakup layar CDR resolusi tinggi dan printer laser dan dikendalikan oleh perangkat lunak. Sekian, berikut adalah penjelasan jenis-jenis otomatisasi perkantoran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.